mengikuti ibadah. Selamat datang Minggu 3 Desember 2023 dalam rangka perjamuan Kudus Advent. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ini datang untuk mengikuti ibadah di GKJW Jemaat Malang. Ibadah pada sore petang hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dadi Wirawan SSI. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang kami sampaikan berkaitan dengan warta jemaat, yaitu hari Senin yang lalu 27 November berita duka dipanggil Tuhan Bapak Sukardi Widodo dari kelompok 6 dan sudah dimakamkan hari Selasa 28 November 2023. Atas nama keluarga besar GKJ Jemaat Malang, kami ikut berduka cita dan kiranya Tuhan menguatkan iman keluarga yang ditinggalkan dan juga memberikan penghiburan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ibadah syukur HUT GKJW yang ke-92 dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 jam 6 sore dengan tema GKJW merawat patunggilan Kang Nyawiji. Kemudian berkaitan dengan jadwal ibadah Natal, Bapak Ibu Saudara dapat membaca dan mengikuti di warta jemaat. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjaga kekhidmatan dalam kita beribadah, kami mohon berkenan Bapak Ibu Saudara untuk yang membawa HP untuk memodekan silent atau dimatikan. Diucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, segala puji syukur kepada Tuhan karena karya kasih-Nya yang nyata dalam setiap perjalanan hidup kita. Ibadah Minggu Advent pertama ini kita lakukan bersama dengan perjamuan kudus masa Natal. Masa Advent adalah saat yang tepat bagi kita untuk mempersiapkan diri menyambut hari Natal. Saat bagi kita untuk introspeksi diri. Apakah kita sungguh setia kepada Tuhan? Apakah hidup kita sungguh berkenan di hadapan Tuhan? Serta apakah kita sungguh-sungguh mengasihi sesama kita? Marilah kita datang menghadap kepada Tuhan dengan hati yang bersih. Kita memenuhi undangan Tuhan datang ke meja perjamuannya dengan penuh sukacita. Karena Tuhan Allah berkenan menjadi sama dengan kita manusia. Mari Bapak Ibu kita memuji, namun Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dengan judul Tuhan barui hidup kami. Terjeruji
Saudara-saudara terkasih, mari bersama-sama kita mengheningkan diri kita. Kita menghadap kepada Bapa. Di dalam hati bersama-sama kita mengucapkan demikian. Ibadah perjamuan kudus Natal pada masa Advent saat ini kita lakukan dengan pengakuan. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa dan Yesus Kristus senantiasa menyertai umatnya sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Saudara-saudara terkasih, tema liturgis pada hari ini, ibadah Minggu dan perjamuan kudus masa Natal mengawali masa Advent saat ini adalah GKJW bersiap menyambut kedatangan Kristus. Saudara-saudaraku, persekutuan adalah jalan Tuhan menghimpun umatnya demi terwujudnya karya mulia dan tanda hadirnya kerajaan Allah di dunia. Melalui persekutuan terjadi proses saling menguatkan, saling mendoakan, saling mengingatkan, dan saling menumbuhkan. Oleh karena itu, setiap warga dipanggil untuk menjadi sahabat bagi jiwa, atau disebut sebagai anam cara bagi warga yang lain. Dengan demikian, persekutuan itu menjadi kuat, dan melalui persekutuan itu bisa menjadi berkah bagi kelompok yang lebih luas. Kuatnya persekutuan kita menunjukkan relasi yang indah antara gereja dan warganya satu dengan yang lain. Gereja yang demikianlah gereja yang siap menghadapi tantangan dan badai hidup dengan terus bergandengan tangan. Dengan jalan kita masing-masing menyediakan diri menjadi sahabat bagi jiwa untuk sesama kita. GKJW bersiap menyambut kedatangan Kristus kedua kalinya. Kidung Jemaat 240A, bait 1 dan 2. Yang tak kunjung
Mari sebelum kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan, kita tunduk di dalam doa. Puji syukur Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami saat ini diberi kesempatan untuk bersama-sama hadir, berkumpul dan beribadah di gereja kami saat ini. Tuhan, kami akan belajar bersama-sama tentang firman-Mu. Tolong Tuhan mampukan kami untuk memahami firman yang telah Kau berikan dan Kau berikan pimpinan untuk Bapak Pendeta Dadi Wirawan SSI yang akan memimpin kami dalam pelajari firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan, buka hati kami, jauhkan dari segala godaan. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 59, ayat bait yang pertama. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 64 ayat 1 sampai dengan 9. Yesaya 64 ayat 1 sampai dengan 9. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Tetapi terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Semesta alam, pulih
Yusuf sebagai kawanan domba, Kau yang bersinar duduk di atas para keruh. Bangkitkan perkasamu, datanglah untuk menyelamatkan kami.
Bacaan yang kedua diambil dari 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9. 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Jemaat, saya undang berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Markus pasal 13 ayat 24 sampai 37. Ayat 24 sampai 37. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara, dan nasihat supaya berjaga-jaga. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah,
sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu? Kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian pembacaan Injil. Saudara-saudaraku yang berbahagia adalah kita yang memelihara dalam hati setiap firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Persilahkan duduk. Ya, saudara-saudaraku terkasih, judul pada sore hari ini adalah Niteni. Niteni itu ya agak susah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi mungkin mendekati, mencermati, memperhatikan begitu ya. Niteni. Apa Pak? Oh, titenono. Oh, eling. Tapi niteni juga punya makna lain selain daripada itu ya. Ada mengamati, memperhatikan, mencermati dengan detail. Ya begitulah. Pasti sedikit banyak sudah tahu arti kata niteni. Ya, saudara-saudaraku, hari ini tanggal 3 Desember tahun 2023. Sebentar lagi sudah ganti tahun. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu, saudara-saudara dengan tahun 2023 ini? Apakah menyenangkan? Oh, membuat kita terdiam. Bagaimana tahun 2023 ini? Oh, kalau susah dijawab begitu berarti ya memang macam-macam rasanya ya. Ada naik, turun dan sebagainya. Tapi ya mari kita bersyukur bahwa kita sudah sampai pada akhir tahun 2023 ini. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, kalau sudah Desember berarti sebentar lagi kita juga akan memperingati Hari Raya Natal. Saudara-saudaraku, hari ini juga adalah hari pertama kita memasuki masa Advent atau masa penantian. Orang Protestan memang tidak begitu memperhatikan penanggalan yang begini-begini. Nek ditakoni nang jaba hari rayane wong Kristen apa? Pokoke Natal, Paskah, Jumat Agung lho sok-sok lali. Apa Natal, Paskah? Saudara-saudaraku, hari ini mengawali masa Advent yang artinya penantian. Bagaimana cara menentukan hari pertama masa Advent? Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, panjenengan titeni, panjenengan titeni. Masa awal Advent itu ditentukan dengan pada hari Minggu yang paling dekat dengan tanggal 30 November. Kalau tanggal 30 Novembernya hari Senin, berarti masa Adventnya dimulai tanggal 29.
sampai hari Rabu, begitu masih minggu sebelumnya. Tapi kalau sudah Kamis berarti mengikuti hari Minggu di depannya setelah tanggal 30 November. Panjenengan titeni kalendernya itu. Nah, kalau kemudian masa penantian akan kehadiran Tuhan Yesus yang kedua kali diletakkan pada masa menjelang perayaan Natal, maka sebenarnya kita juga diajari bahwa Natal tidak hanya kita hayati, tidak hanya kita peringati untuk mengenang kehadiran Tuhan Yesus, mengenang kehadiran bayi Yesus kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Tidak hanya itu. Penempatan masa Advent sebelum perayaan Natal juga mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sewaktu-waktu bisa datang kembali yang kedua kali. Jadi selain memperingati kelahiran bayi Yesus, kita juga mempersiapkan diri kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Natal biasanya diperingati dengan kemeriahan. Kira-kira kalau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, panjenengan pesta atau malah sedih kira-kira? Bingung ya, kedatangan Tuhan Yesus. Tapi orang Kristen mengimani kedatangan yang kedua kali itu akan membebaskan setiap umat Kristen dari penindasan. Dari ikatan-ikatan dosa dilepaskan semuanya. Penindasan kuasa jahat, ya kita dibebaskan dari itu semua. Harusnya senang atau sedih? Tapi bayangan kita tentang hari kiamat begitu kan menakutkan. Tidak. Kita mengharapkan Dia yang datang sungguh akan menolong kita, membebaskan kita dari berbagai ikatan di dunia ini. Saudara-saudara terkasih, jika demikian yang diajarkan kepada kita, maka masa Advent ini, sebagaimana disebutkan di awal ibadah, bahwa ini waktunya introspeksi, waktunya kita melihat pada diri kita sendiri. Maka ini menjadi bagian dari persiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Umat Kristiani memasuki masa Advent dengan kegiatan itu sampai pada perayaan Natal. Mereka memeriksa dirinya. Mereka mengukur dirinya sendiri. Sudah pantaskah hidupku? Sudah benarkah hidupku? Dan ya bisa dikatakan bahwa masa Advent adalah masa-masa di mana kita mengkalibrasi diri kita sendiri. Jane awake dhewe Kristen tenan apa ora? Kalau sudah begini, maka pertanyaan seperti yang disebut dalam pengantar ibadah tadi, ya pertanyaan-pertanyaan reflektif, membantu kita berefleksi seperti, sudah berkenankah aku di hadapan Tuhan? Sudah pantaskah aku menghadap kepada Tuhan? Apakah hidupku ini sebagai orang Kristen sudah on the track?
sudah pada jalur yang benar? Apakah hidup berkeluargaku sudah berkenan di hadapan Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu mengantarkan kita untuk menata ulang hidup kita sebagai orang Kristen. Wis pas apa urung? Tapi ukurannya lalu bagaimana, Pak? Untuk menentukan, ya saya ingat, saya tahu ada 1-2 hal hidup saya yang salah, hidup saya yang mungkin tidak pas. Ada 1-2 hal yang sampai saat ini, setua ini, masih saya sesali hingga saat ini, meski sudah saya lakukan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Saudara-saudaraku, ada 3 prinsip Trinitas yang perlu menjadi ukuran kita dalam kita memeriksa diri. Yang pertama adalah sebagaimana Bapa yang menjadi sumber keheningan. Dia yang tersembunyi, dia yang tidak kelihatan. Dia menjadi sumber keheningan bagi setiap kita, anak-anaknya. Maka kalau kita mau memeriksa diri, maka pertanyaannya, sudahkah aku menjadi jalan keheningan bagi keluargaku? Sudahkah aku menjadi jalan keheningan bagi pasanganku, anak-anakku? Atau sebaliknya, apakah aku sumber pertengkaran, sumber kegelisahan, sumber ketakutan bagi orang lain? Itu yang pertama. Karena Trinitas ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita mulai dari Bapa yang dia yang hening, dia yang diam, dia yang tersembunyi, dia yang tidak terlihat. Dan ini mungkin bisa kita lihat dari orang-orang di sekitar kita. Saya percaya Bapak Ibu di sini, saudara-saudara sekalian pasti pernah bertemu, ada 1-2 orang yang dia berbicara biasa saja. Mungkin yang disampaikan normatif, tapi kita melihat orang itu berbicara, mendengar orang itu berbicara, hati kita menjadi tenang. Pernah ya? Kita mendengarkan saja, ya, tenang. Yang awalnya panik, awalnya bingung, kita kemudian merasa tenang. Menjadi sumber keheningan di tengah bisingnya dunia ini, di tengah sibuknya dunia ini. Ukuran yang kedua adalah sebagaimana Yesus Kristus yang hadir di dunia menjadi manusia. Dia ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh manusia. Maka pertanyaannya, sudahkah kita ikut mengalami, merasakan penderitaan sesama kita? Contoh di dalam keluarga sebagai suami istri, sudahkah panjenengan menghayati kesulitan dari pasangan panjenengan? Sudahkah panjenengan merasakan beban yang ditanggung sebagai orang tua ya, yang ditanggung oleh anak-anak? Atau sebagai anak-anak, sudahkah merasakan, memahami beban yang ditanggung oleh orang tua? Dalam hidup sehari-hari, ada 1-2 orang mungkin yang juga kita temui yang seperti ini.
Dia bisa begitu memahami kita, tanpa menghakimi, tanpa menunjukkan kesalahan kita. Dia membantu kita untuk mengerti bagian mana dari hidup kita yang perlu kita perbaiki. Tanpa menyalahkan, dia menyadarkan kita, oh iya, aku sing kleru. Dan entah bagaimana memang ada orang-orang seperti itu di tengah-tengah kita. Berikutnya adalah sebagaimana Roh Kudus yang menyertai, memberikan kekuatan bagi orang yang lemah. Sudahkah kita selalu ada bagi orang lain? Ya mungkin tidak selalu, tetapi apakah kita ada bagi orang lain? Saudara-saudara terkasih, salah satu contoh ada bagi orang lain yang sederhana adalah ketika di rumah anak-anak mengajak bermain, tetapi orang tua sibuk main HP, bales WA pekerjaan, melakukan hal yang lain. Anak-anak butuh orang tuanya, tapi orang tua sibuk sendiri. Ada orangnya, tetapi diajak bercakap-cakap tidak bisa. Pak, iki apa Pak ini? Ya, oke. Tidak ada untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Demikian juga anak-anak. Bener gak metu ka omah? Bener gak dolen? Tapi seneng jero kamar main HP. Ibu-ibu nggak bengok, ewangono tah itu korah-korahan ini. Ewangono tah lah, iki musim udan niku jemuran entah sono ewangono. Susah. Ya, menjadi ada untuk orang lain, menguatkan orang lain. 3 hal itu yang semestinya, ya setidaknya itu yang ada dalam diri kita. Saudara-saudara terkasih, kalau kemudian dari 3 hal itu ditanyakan kepada panjenengan semua, hai umat Tuhan yang ada di jemaat Malang ini, apakah kamu sudah pantas berada di hadapan Tuhan? Bagaimana jawabmu? Kira-kira jawabannya bagaimana? Nggih, kula sampun pantes. Ya, saudara-saudara terkasih, ya mungkin jawabannya di batin. Kalau ada di antara panjenengan ini yang menjawab iya, mungkin ya saya sudah sedikit banyak sudah pantas. Sedikit banyak sudah ya berkenan di hadapannya. Maka tanggapan saya adalah berbahagialah. Kalau merasa sudah berkenan di hadapannya, berbagilah caramu kepada mereka, kepada saudara-saudaramu yang lain. Bagaimana caranya? Supaya orang lain juga bisa. Kalau saat ini kemudian menjawabnya, wah saya belum pantas. Mungkin hidup saya tidak berkenan di hadapannya. Saya juga akan mengucapkan, berbahagialah. Setidaknya panjenengan memahami, menyadari ada hal-hal yang memang perlu diperbaiki. Ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ada hal-hal yang perlu ditinggal, ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Dan berbagilah juga kepada sesamamu yang lain.
Nek aku mbiyen caraku ngene, aku tahu dosa. Aku tahu ninggal karsane Gusti. Tapi aku ngerasa nih, urip bener iku memang nentremake hati, mendamaikan hati. Maka sejak saat itu saya sudah berubah. Bagikan itu kepada sesamamu. Biarkan orang-orang yang saat ini masih bingung, masih tidak tahu, masih tidak mengerti. Mereka juga bisa memahami bagaimana jalan pertobatan. Yang berikutnya, tadi yang jawab sudah, ada yang jawab belum, tapi mungkin bisa jadi ada di antara kita di sini yang menjawab, tidak tahu. Saya masih bingung, apakah hidup saya ini sudah pantas di hadapannya, berkenan di hadapannya, saya tidak tahu, saya tidak ngerti. Saudara-saudaraku sama. Ucapan saya adalah berbahagialah. Setidaknya Anda berada di sini bersama dengan saudara-saudara di dalam persekutuan. Tuhan Yesus ada untuk saudara. Tuhan Yesus memberikan kesempatan untuk saudara belajar lebih dalam lagi. Ada juga saudara-saudara di dalam persekutuan yang tadi sudah merasakan ya hidupku paling tidak titik akeh ya wis berkenan. Di sampingmu, di kanan kirimu ada orang yang menyadari ada kesalahan dirinya. Belajarlah dari mereka. Beranilah bertanya bagaimana menjalani kehidupan. Dan kenapa menyampaikan demikian saudara-saudaraku? Sama seperti kisah di dalam Yesaya 64 tadi. Mereka kembali dari pembuangan. Niatnya mau membangun kembali bait Allah, tetapi modale gak ono. Kalau panjenengan sekarang melihat Gaza dibombardir sedemikian rupa, ada kehancuran di sana. Mungkin sama seperti itu kondisinya. Mereka tidak punya modal untuk memperbaiki kehidupan, tetapi mereka berdoa, mereka memohon kepada Bapa. Sudahlah, kalau marah jangan sangatlah kepada kami ini. Apalah kami ini? Umat di Yesaya 64 menyadari diri, tidak punya kekuatan untuk berubah. Tapi Tuhan Yesus sendiri yang memberikan kekuatan. Demikian juga di dalam Injil Markus. Kita perlu meniteni diri kita sendiri. Sejauh mana kita pergi dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, kembalilah. Bagaimana bisa tahu kita menjauh atau tidak? Niteni dari 3 hal tadi. Niteni, mencermati diri sendiri, memperhatikan diri sendiri. Dari situlah kita kemudian dapat mengkalibrasi, mengukur ulang perjalanan kita. Demikian juga dengan kita mengawali masa Advent ini dengan perjamuan kudus. Kiranya kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus memberikan kita pengharapan melalui pengorbanannya di kayu salib.
melalui kebangkitannya, Dia menyertai setiap kita umatnya. Tuhan memberkati umatnya. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Kidung Jemaat nomor 84 bait yang kedua. Umat yang terkasih di dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memperbarui iman kita kepada Tuhan Allah dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kasih dan berkat Tuhan yang kita rasakan setiap hari sangatlah besar. Dan pada saat ini kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan sebagian dari berkat tersebut melalui persembahan minggu yang kita persiapkan. Sebagai dasar firman Tuhan diambil dari Mazmur 118 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang kita siapkan dengan diiringi pujian dari PKJ 264 bait 1 sampai dengan 3. Apalah arti
Saudara-saudaraku yang terkasih, tidak lama lagi kita akan memperingati peristiwa kedatangan Tuhan melalui Hari Raya Natal. Maka sudah selayaknya lah kita mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh, yakni dengan cara mengenang karya keselamatan yang telah dilakukannya bagi kita melalui kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kemeriahan Natal tidak akan mempunyai makna apa-apa tanpa adanya peristiwa Paskah. Sehingga Rasul Paulus pun di dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 17 mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah maka sia-sialah kepercayaan kamu. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita sambut kedatangan Tuhan Yesus ini dalam suasana penuh syukur, merayakan dalam perjamuan kudus. Hitung jemaat 353, bait yang pertama. Saudara-saudara, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui perjamuan kudusnya. Sekali lagi, mari kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan menerima tubuh dan darahnya. PKJ 157, bait 1 dan 2. Dengan
Masing-masing dipersilahkan berdoa, mempersiapkan hati menerima tubuh dan darah Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkan kami menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan hendaknya semuanya mengenang yang demikian. Pada malam menjelang perayaan Paskah, Tuhan Yesus mengambil roti Paskah dan memecah-mecah roti itu. Dia memberikan kepada setiap saudara dan mengatakan, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecah bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Terimalah, jadikanlah sebagai peringatan akan aku, akan kematian, akan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah. Terimalah. Inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematian, akan kebangkitan, serta pengharapan akan kedatanganku. Inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Tubuh yang dipecah-pecah bagi kamu demi pengampunan dosamu. Terimalah, jadikanlah sebagai peringatan akan kematianku, kebangkitanku, dan pengharapan akan kedatanganku.
terimalah, terimalah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecah bagi kamu. Jadikanlah sebagai peringatan akan kematian, kebangkitan, serta pengharapan akan kedatanganku. Amin. Inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu demi pengampunan dosa. Terimalah dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematianku, kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Apakah masih ada warga atau pelayan yang membutuhkan? Sudah? Inilah tubuhku yang dipecah-pecah bagi kamu. Sekarang makan. Setelah makan roti, Tuhan Yesus menuangkan anggur ke dalam cawan dan mengatakan pada murid-muridnya, inilah cawan perjanjian baru, cawan yang dimeteraikan dengan darahku, darah yang telah tercurah bagi kamu demi pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku, kebangkitanku, dan pengharapan akan kedatanganku. Terimalah. Terimalah. Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Darah yang dicurahkan bagi kamu demi pengampunan dosa. Terimalah. Jadikanlah sebagai peringatan akan aku. Peringatan akan kematianku. Peringatan akan kebangkitanku. Serta pengharapan akan kedatanganku.
terimalah. Terimalah. Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Darah yang dicurahkan bagi kamu demi pengampunan dosa. Terimalah, jadikanlah sebagai peringatan akan kematianku, peringatan akan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan dengan darahku, darah yang dicurahkan bagi kamu demi pengampunan dosa. Terimalah dan jadikanlah sebagai peringatan akan aku. Peringatan akan kematianku, peringatan akan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah, darah yang dicurahkan bagi kamu demi pengampunan dosa. Jadikanlah sebagai peringatan akan aku. Amin.
terimalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Jadikanlah sebagai peringatan akan kematian, kebangkitan, dan pengharapan akan kedatanganku. Saudara-saudaraku, apakah masih ada yang membutuhkan lagi? Terimalah dan minumlah. Saudara-saudaraku terkasih, marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan ini dengan penuh sukacita, sambil mengingat firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13 yang demikian. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Saudara-saudaraku, kiranya firman itu meteraikan di dalam hati kita, mengingatkan kita menjalani kehidupan setia kepada Tuhan. Mari kita undur dari meja perjamuan ini dengan kita memberikan persembahan syukur perjamuan. Hitung jemaat 81 dan 76. Yang
Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat dan nanti kita akhiri dengan menyanyikan lagu doa Bapa Kami. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa terkasih, kami bersama-sama di tempat ini mengucap syukur atas kasih setia-Mu. Bapa, ajari kami untuk menjadi anak-anak-Mu, anak-anak yang taat kepadamu, anak-anak yang setia, anak-anak yang tekun menjalani hari-hari kami. Bapa terkasih, pada kesempatan hari ini, kami juga menyerahkan kepadamu segenap umat-Mu yang ada di Jemaat Malang ini. Tuhan berkati setiap keluarga, setiap suami, istri, anak-anak, setiap bagian dari jemaat ini. Tuhan berikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, hati yang penuh ketaatan kepadamu, hati yang selalu berharap hanya kepadamu. Kiranya melalui keluarga-keluarga yang Tuhan berkati, kami dapat bersama-sama tumbuh menjadi satu persekutuan yang utuh, yang saling menguatkan, saling menopang, dan saling menolong. Bapa terkasih, berkati juga segenap pelayan. Kiranya Tuhan memampukan, baik Bapak Pendeta, Bapak Ibu Penatua Diaken, Tuhan yang memberikan kemampuan, Tuhan yang memberikan kebijaksanaan, Tuhan yang memberikan damai sejahtera, Tuhan yang memberikan sukacita di dalam pelayanan. Tuhan berkati juga setiap keluarga yang bersama dengan para pelayan-Mu ini. Bapa, kami serahkan kepadamu setiap pergumulan kami, pergumulan bangsa ini di dalam memasuki masa kampanye. Kiranya Tuhan memampukan kami semua. Juga pergumulan internasional, ada saudara-saudara kami yang saat ini tengah menghadapi kesulitan, ada Palestina, ada Gaza. Mampukan kami untuk bersama dengan mereka yang berduka. Mampukan kami untuk menghayati penderitaan dan kesulitan mereka. Kami juga mendoakan ya Bapa, saudara-saudara kami dimanapun berada. Kiranya damai sejahtera-Mu yang menguasai kami. Biarlah kami memilih jalan damai. Bapa, kami serahkan juga pergumulan setiap pribadi di tempat ini. Pergumulan tentang pekerjaan, pergumulan tentang kecukupan setiap kebutuhan, kegelisahan batin yang tersembunyi, kami serahkan kepadamu. Banyak hal yang tidak dapat kami ungkapkan, yang membuat kami meneteskan air mata setiap kami berdoa ya Bapa. Kami serahkan kepadamu. Setiap pergumulan kami, beban berat yang kami tanggung. Kuatkan kami ya Bapa. Kami serahkan para adiuswa. Kiranya Tuhan yang memberikan kebijaksanaan, kemampuan untuk menjadi teladan, kebijaksanaan yang memampukan kami semuanya. Kami serahkan juga anak-anak. Kiranya Tuhan sendiri yang mendidik anak-anak ini sehingga tumbuh menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Bapa terkasih, kami serahkan juga persembahan kami. Terimalah, kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini. Pakailah ya Bapa, jadikanlah sebagai alat-Mu berkarya. Tidak hanya persembahan berupa uang ini saja,
tapi pakailah setiap kami yang ada di sini menjadi alat-Mu berkarya di tengah-tengah dunia ini. Biarlah melalui kami semuanya damai sejahtera-Mu hadir di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan doa ini Bapa, ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Jemaat, saya undang untuk berdiri. Terimalah pengutusannya. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Saling layanilah satu dengan yang lain di dalam kasih. Dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini. Bersiaplah dan berjaga-jagalah menanti kedatangan Kristus. Teruslah berdoa dan bertekunlah di dalam Tuhan, karena hari Tuhan yang semakin dekat. Percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Kita nyanyikan Tuhan barui hidup kami. Cinta terjeruji, bahkan
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kini dan selama-lamanya. Amin. Puji